إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين جماعة حاضرين حفظني وحفظكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, hati kita menuju rumahnya, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu tempat di mana kita bisa bersama-sama berjamaah melaksanakan ibadah salat Jumat. Salat teriring salam, mari sama-sama kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika kita mencintai Nabi kita, maka tentunya akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi, ikutilah aturan Nabi, ikutilah ajaran Nabi, ikutilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun sejalan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat, patuh, tunduk terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin Masjid Al-Hijrah, Darul Hijrah, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan khatib mengingatkan kepada pribadi khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bermakna takwa dalam artian al-imtithal bi awamirillah, melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
At-taqwa yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan lingkungan kita, kebahagiaan masyarakat kita, bahkan kebahagiaan negara kita yang tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim, sungguh pasti kami akan bukakan kepada mereka bukan satu keberkahan tetapi barakat, banyak kebaikan, banyak keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, namun ketika ada kedustaan di dalam kita, di dalam masyarakat kita, maka itu bisa mendatangkan bencana Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jamaah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam dunia ini kita dihadapkan dengan ujian-ujian. Ada ujian berupa cobaan, ada ujian berupa kenikmatan, dan banyak dari kita, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lulus ujian cobaan namun tidak lulus dengan ujian kenikmatan. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب." Manusia itu senantiasa dihiasi oleh kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta benda, kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada kendaraan yang megah, rumah yang mewah, fasilitas kehidupan yang megah dan luar biasa. Namun semua kenikmatan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah berikan ujian kenikmatan ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah limpahkan kepada beliau kekuasaan dari barat dan timur. Allah berikan gelimangan harta yang luar biasa, bahkan memiliki pasukan yang tidak hanya dari manusia namun juga ada pasukannya dari kalangan jin. Di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam beliau lulus dengan ujian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan ketika ada orang-orang yang menyebutnya sebagai orang yang mendapatkan begitu banyak kebaikan dan kenikmatan. Maka tutur kata yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman adalah, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadaku yang tidak ada kenikmatan yang bisa didapatkan oleh seorang hamba melainkan sesuai dengan izinnya, sejalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan mengucapkan hadza min fadli Rabbi merupakan keyakinan di dalam hatinya bahwa kenikmatan yang ada di hadapannya adalah ujian. Apakah beliau mampu menjadi hamba yang bersyukur atau justru gagal dan menjadi hamba Allah yang kufur? Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah berikan kepadaku begitu banyak karunia-Nya untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Jamaah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Tentunya di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah sampaikan bagaimana cara agar kita bisa lulus dari ujian kenikmatan, yaitu dengan
bagaimana kita bisa meningkatkan, menjaga, merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih baik dari yang ada di dunia ini melainkan kenikmatan hadirnya takwa dalam hati kita. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menghadirkan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang mala ain ra'at, yang belum pernah terlihat oleh pandangan siapapun, wala udhun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia, yaitu adalah nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Allah sampaikan di dalam surah Ali Imran, di dalam surah yang sama dan juga setelahnya, yaitu adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian, baik itu cobaan ataupun kenikmatan. Was-sadiqin, yang kedua adalah as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam imannya, dalam hatinya, iman yang diucapkannya sejalan dengan amal perbuatannya. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin. Yang berikutnya, yang ketiga adalah di antara karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qanitin. Kemudian yang keempat, wal munfiqin, mereka orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia mudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka pun ia juga mudah dalam berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Wal mufiqin wal mustaghfirin bil ashar. Yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik, yaitu waktu sahur. Wal mustaghfirin bil ashar. Istighfar dalam Al-Quran kita dapat pula di dalam surah Az-Zariyat bahwa di antara karakter orang-orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahurnya mereka beristighfar kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang itu beristighfar banyaknya dilakukan setelah melaksanakan ibadah salat. Artinya orang yang bertakwa ia tidak lepas dari salat qiyamul lail, dan kemudian setelah tuntas qiyamul lail ia banyak bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.